YouTube itu sulit, atau sebenarnya kamu yang salah strategi. Banyak orang memulai YouTube dengan harapan besar, tapi akhirnya menyerah karena tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Kenapa bisa begitu? Mari kita bongkar kesalahannya. Banyak pemula berpikir kalau mereka cukup membuat konten, lalu tiba-tiba viral. Sayangnya, kenyataan tidak seindah itu. YouTube adalah platform kompetitif dengan jutaan video diunggah setiap harinya. Jadi, kalau kamu hanya mengandalkan keberuntungan, bisa jadi kamu akan kecewa. Ada proses yang perlu dijalani dari membangun audiens, memahami algoritma, hingga meningkatkan kualitas produksi konten. Jangan mudah menyerah hanya karena hasil tidak langsung terlihat. Salah satu kesalahan terbesar YouTuber pemula adalah tidak konsisten. Algoritma YouTube menyukai channel yang aktif dan rutin mengunggah konten. Jadi, kalau kamu cuma upload sesekali, jangan heran kalau channelmu sulit berkembang. Bayangkan jika serial TV favoritmu tiba-tiba berhenti tayang tanpa pemberitahuan. Tentu kamu akan kehilangan minat, bukan? Nah, begitu pula dengan penontonmu di YouTube. Buat jadwal upload yang realistis dan patuhi agar penonton tetap suka dengan kontenmu. Coba tanyakan pada diri sendiri, channelmu itu sebenarnya tentang apa? Banyak pemula membuat konten tanpa arah, hasilnya penonton bingung dan akhirnya tidak tertarik untuk subscribe. Temukan niche yang kamu kuasai dan fokuslah di sana. Misalnya, jika kamu suka teknologi, buatlah konten yang berkaitan dengan review gadget atau tips seputar teknologi. Ini akan membuat channelmu lebih terarah dan lebih mudah ditemukan oleh audiens yang tepat. Judul yang menarik emang penting, tapi kalau isinya tidak sesuai, penonton akan merasa tertipu. Akibatnya, mereka tidak akan kembali ke channelmu. Clickbait yang berlebihan hanya akan membuat reputasimu buruk di mata audiens. Lebih baik buat judul yang menarik namun tetap relevan dengan isi video. Gunakan kata-kata yang membangun rasa penasaran tetapi tetap jujur. Misalnya 5 tips ampuh untuk meningkatkan views YouTube atau cara mudah dapat 1000 subscriber pertama. YouTube bukan hanya soal kreativitas, tapi juga strategi. Kamu harus memahami SEO YouTube dari pemilihan kata kunci, optimasi deskripsi, tag, sampai thumbnail yang menarik. Tanpa ini, videomu akan tenggelam di lautan konten yang ada. Perhatikan bagaimana video yang muncul di hasil pencarian menggunakan judul yang mengandung kata kunci, memiliki deskripsi yang informatif, dan tag yang relevan. Luangkan waktu untuk riset sebelum mengunggah video. Tidak berinteraksi dengan penonton. YouTube adalah platform komunitas. Jika kamu hanya upload video tanpa pernah merespon komentar atau berinteraksi dengan audiens, maka sulit bagi mereka untuk merasa terhubung dengan channelmu. Jawab komentar, buat polling, ajak mereka berdiskusi. Semakin banyak interaksi, semakin besar kemungkinan videomu direkomendasikan YouTube. Jangan hanya menunggu audiens datang, tetapi aktiflah dalam membangun komunitas. Sukses di YouTube tidak datang dalam semalam. Banyak YouTuber sukses butuh bertahun-tahun untuk mencapai titik mereka sekarang. PewDiePie, Casey Neistat, atau MrBeast, semua pernah berada di titik nol. Mereka tidak langsung viral, tetapi harus berusaha dan belajar dari kesalahan. Jadi, kalau kamu baru mulai beberapa bulan dan sudah menyerah, mungkin kamu perlu menata ulang mindsetmu. Jadikan perjalanan ini sebagai pembelajaran dan terus tingkatkan kualitas kontenmu. YouTube menyediakan berbagai alat analitik untuk membantu kamu memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Jangan hanya upload dan berharap videomu sukses tanpa melihat data analisis watch time, retention rate, dan sumber traffic. Bisa memberikan wawasan tentang bagaimana kamu bisa meningkatkan kontenmu. Coba lihat video mana yang memiliki performa baik dan pelajari apa yang membuatnya sukses. Branding adalah kunci agar kamu dikenal dan diingat oleh audiens. Gunakan gaya editing khas, warna tertentu, atau bahkan slogan unik yang membuat channelmu berbeda. YouTuber sukses punya ciri khas yang membedakan mereka dari yang lain. Jangan hanya mengandalkan algoritma YouTube. Sebarkan videomu di grup Facebook, Twitter, Reddit, dan forum terkait. Beri alasan kenapa video itu menarik agar lebih banyak orang menontonnya. Editing yang baik bisa membuat video lebih enak ditonton.
Pelajari teknik editing dasar dan gunakan musik atau efek visual untuk menambah daya tarik videomu. Jadi kesuksesan di YouTube membutuhkan waktu, terus belajar, bereksperimen, dan nikmati prosesnya. Jadi apakah menjadi YouTuber itu sulit? Atau kamu yang salah strategi? Sekarang keputusan ada di tanganmu. Kolaborasi adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan exposure channelmu. Ketika kamu bekerja sama dengan YouTuber lain yang memiliki niche sama, kamu tidak hanya memperluas jangkauan audiens, tetapi juga mendapatkan kredibilitas tambahan dari audiens partner kolaborasimu. Selain itu, algoritma YouTube cenderung merekomendasikan video yang saling terhubung melalui kolaborasi. Jadi, jika kamu merasa sulit mendapatkan penonton baru, cobalah mencari YouTuber lain yang memiliki subscriber selevel dan buat proyek bersama, seperti tantangan, diskusi, atau bahkan video kolaborasi yang unik. Banyak orang menonton video tanpa berpikir untuk like, subscribe, atau meninggalkan komentar. Padahal engagement seperti ini sangat berpengaruh terhadap algoritma YouTube. Itulah mengapa CTA atau Call to Action sangat penting. Jangan ragu untuk meminta penonton untuk melakukan sesuatu di akhir atau bahkan di tengah video. Gunakan cara yang menarik seperti membuat tantangan. Jika video ini tembus 1000 like, aku akan membuat part 2. Atau coba tulis di komentar mana tips yang paling membantu kamu. Dengan begitu, kamu tidak hanya mendapatkan interaksi, tetapi juga menciptakan hubungan lebih dekat dengan audiens. Thumbnail adalah pintu gerbang pertama yang menentukan apakah seseorang akan mengklik videomu atau tidak. Sebuah thumbnail yang dirancang dengan baik bisa meningkatkan CTR atau click-through rate secara signifikan. Pastikan menggunakan warna yang mencolok, ekspresi wajah yang menarik, serta teks yang singkat namun jelas. Hindari thumbnail yang terlalu ramai atau buram karena bisa membuat audiens bingung. Jika memungkinkan, gunakan tools seperti Photoshop atau Canva untuk mendesain thumbnail yang profesional dan menarik perhatian. Jangan anggap remeh elemen visual ini, karena seringkali perbedaan antara video yang sukses dan yang gagal hanya terletak pada thumbnail. YouTube bukan tempat bagi mereka yang mudah menyerah. Setiap YouTuber sukses yang kamu lihat saat ini pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Ada yang butuh bertahun-tahun untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama. Ada juga yang videonya baru mulai viral setelah puluhan kali gagal. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus belajar, beradaptasi, dan tetap konsisten. Ingat, kesuksesan di YouTube bukan tentang siapa yang tercepat, tetapi siapa yang paling gigih. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk berjuang dan membangun channelmu? Tetap semangat, terus berkarya, dan buktikan bahwa kamu bisa. Gak apa-apa, sekarang kita gagal. Mungkin besok kita bisa. Karena takdir tidak ada yang tahu. Seperti halnya algoritma YouTube. Tidak ada yang tahu videomu besok atau sekarang akan direkomendasikan. Untung di dunia, berkah di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.